Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang status validasi TPG di Info GTK. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung untuk status seperti ini apa? Kemudian status seperti itu apa bunyinya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang status validasi TPG. Karena saat ini sudah tampil untuk hasil validasinya. Seperti apa Mas tampilannya? Saya berikan contoh salah satu saja. Di sini ada salah satu contoh untuk hasil validasi TPG, yaitu status validasi TPG valid dengan status 16, yaitu menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Nah, seperti inilah informasi tampilannya. Kemudian apa maksudnya dan bagaimana langkah untuk mengetahuinya? Di sini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Dan di sini saya telah memiliki PPT ataupun PowerPoint terkait dengan status validasi TPG tersebut. Misalnya Bapak Ibu ingin mengunduh PowerPoint tersebut, saya akan cantumkan di website saya di www.abachannel.com. Status validasi TPG-nya seperti ini. Nah, ini PowerPoint-nya, yaitu status validasi Info GTK untuk TPG 2023. Nah, di sini status validasi TPG. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik dan dengan seksama agar Bapak Ibu mengetahui maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah status validasi 1. Dengan status keterangan 1 pada Info GTK Bapak Ibu bahwasanya keterangan data dapodik belum terbaca. Jadi status 1 data di Info GTK mengartikan bahwasanya data dapodik belum terbaca. Meskipun Bapak Ibu itu sudah mengunggah, jadi belum terbaca. Kemudian di sini juga dengan status 2. Jadi yang kedua adalah status validasi 2. Dalam artian bahwasanya Bapak Ibu itu belum lolos verifikasi dan validasi perlu perbaikan data. Lihat gambar Info GTK pada tab verifikasi tunjangan profesi. Nah, dengan artian Bapak Ibu bahwasanya status Info GTK Bapak Ibu itu ada yang butuh perbaikan. Nah, untuk langkah perbaikannya saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya itu lebih detail lagi. Jadi bagaimana untuk mengubah di dapodik agar Bapak Ibu itu bisa valid tunjangan sertifikasinya atau Info GTK-nya. Nah, kita lanjut saja pada status informasi ketiga, yaitu dengan status data 4. Di mana keterangannya adalah belum valid atau koordinasi dengan OP. Dengan status keterangan 4 ini Bapak Ibu artinya belum valid. Di mana belum validnya itu karena apa? Apakah Bapak Ibu itu jam mengajarnya kurang? Atau seperti apa? Dan terkadang meskipun jam mengajar Bapak Ibu itu sudah memenuhi, akan tapi terkadang untuk pengambilan status datanya itu masih belum masuk pada Info GTK atau belum terambil pada Info GTK. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dengan status data 6 yang artian tidak aktif atau pensiun. Jadi maksudnya Info GTK Bapak Ibu itu masih ataupun Bapak Ibu terbacanya itu pensiun ataupun tidak aktif. Kenapa ini bisa terjadi? Itu bisa dikarenakan Bapak Ibu tidak mencentang keaktifan pada dapodik Bapak Ibu. Sehingga data dapodik Bapak Ibu itu terbaca tidak aktif ataupun pensiun. Atau Bapak Ibu memang saat ini dalam keadaan pensiun. Sehingga memang status datanya pensiun ataupun tidak aktif. Nah, kita berlari pada berikutnya. Yang berikutnya adalah yaitu pada status data yang kelima, yaitu dengan kode status 7. Dengan artian keterangannya adalah menunggu periode generate SKTP. Jadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu saat ini sudah diusulkan untuk proses penerbitan SKTP. Jadi dari status 16 menuju ke status 7. Nah, status 7 ini adalah Bapak Ibu masih proses generate SKTP. Sehingga Bapak Ibu itu sudah tenang saja. Tinggal menunggu proses generate saja dari Info GTK yang awalnya menunggu proses penerbitan SKTP menjadi SKTP atau terbit SKTP. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja dan bersabar. Dan pada status yang keenam adalah dengan status kode 8, yaitu artinya adalah status sudah terbit SKTP. Nah, inilah yang pastinya ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua.
Karena kenapa? Ketika sudah terbit SKTP, otomatis akan dicairkan untuk tunjangan sertifikasinya. Karena tahapnya setelah proses penerbitan SKTP di bidang GTK, nantinya akan ditarik data oleh SIMBAR, yaitu SIM pembayaran. Nah, nantinya setelah dari SIMTUN ke SIMBAR ini, jadi GTK ini memegang aplikasi SIMTUN, Bapak Ibu, SIM tunjangan. Dan dari SIMTUN ini akan ditarik data ke SIMBAR, yaitu SIM pembayaran di keuangan, sehingga nantinya akan dicairkan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pada poin ke-7 yaitu status data 16. Nah, status data 16 ini adalah SKTP belum dapat diterbitkan karena belum diusulkan oleh operator tunjangan profesi di dinas. Silakan hubungi dinasnya. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwasanya untuk status 16 di sini itu artinya masih belum diusulkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan ke cabang dinas ataupun ke dinas pendidikan dengan artian harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, kalau yang saya Bapak Ibu di Bondowoso saja, itu saya dalam proses penerbitan SKTP harus valid dan memenuhi syarat. Jadi selain valid harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah status data 19, yaitu di poin ke-8 status data 19. Dengan artian keterangannya adalah telah memiliki beban tugas minimal 24 jam tatap muka dalam satu jenis mata pelajaran. Namun tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Jika memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan mapel yang diampu, silakan memverifikasi melalui Dinas Pendidikan. Jadi seperti ini. Bapak Ibu itu sudah mengajar, sudah mengampu, dan sudah memenuhi 24 jam. Akan tetapi yang Bapak ampu itu tidak sesuai dengan mapel ataupun sertifikat pendidik Bapak Ibu. Sehingga muncullah dengan kode keterangan status 19. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari ke-8 poin ini, misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, ada sedikit pertanyaan, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Jadi Bapak Ibu sampaikan unek-unek Bapak Ibu di kolom komentar di bawah. Jika saya bisa menjawab, pasti saya akan jawab Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.